18 fakta menarik film Pengabdi Setan 2, paling bergengsi di tahun 2022. 1. Persiapan selama 3 tahun. Film Pengabdi Setan 2 membutuhkan waktu 3 tahun untuk persiapan produksi, dan kenyataannya ada jeda 5 tahun dari film pertama. Sebelum mengeksekusi film ini, Joko Anwar sudah tahu apa yang harus dilakukan untuk menyajikan film horor yang berbeda dari yang lain. Sutradara Joko Anwar mengaku tidak ingin membuat sequel film tersebut. Oleh karena itu, dalam film Pengabdi Setan 2 ini, Joko Anwar berharap dapat menghadirkan film horor dengan standar yang lebih tinggi sebagai bentuk penghormatan terhadap sastra horor tanah air dan menjadi aset film yang membanggakan bangsa Indonesia. 2. Berikan suasana tahun 80-an. Film ini membawa penonton kembali ke tahun 80-an dengan nuansa setting waktu yang diwakili oleh kendaraan, pakaian dan berita kasus Petrus dalam film ini. Selain itu, angkutan umum tua yang sulit ditemukan dalam pemotretan ini juga mendukung penggunaan setting. 3. Film pertama yang menggunakan IMAX. Fakta selanjutnya, film Pengabdi Setan 2 merupakan film Indonesia pertama yang diputar di kawasan ASEAN melalui proses digital remastering (DMR), menggunakan teknologi IMAX, bahkan di Asia Tenggara. Menggunakan teknologi ini memberikan penonton spektrum warna yang lebih kaya dan memaksimalkan pengalaman sinematik. Selain itu, audio yang dihadirkan terasa lebih tajam dengan hadirnya Precision Sound generasi berikutnya, yang menyebarkan audio secara merata ke seluruh ruangan. 4. Menggunakan rumah susun yang sudah tidak ditempati selama 15 tahun sebagai lokasi syuting. Penggunaan apartemen yang telah kosong selama 15 tahun sebagai lokasi syuting merupakan fakta dari film Pengabdi Setan 2. Apartemen yang kosong selama 15 tahun ini terletak di Jakarta Timur. Joko Anwar sendiri tidak mengetahui alasan pasti mengapa apartemen ini kosong. Sebelum menggunakan apartemen ini, tentu saja, untuk film Joko Anwar, ia mendiskusikannya dengan kru dan pihak berwenang terlebih dahulu. Salah satu dari mereka juga tinggal dengan petugas kebersihan apartemen, yang melaporkan bahwa ada lantai yang dibatasi. Lantai ini adalah lantai 7, karena sesuatu yang tidak terduga terjadi. Selain itu, penerapan teknologi CGI juga telah dilakukan terkait penggunaan apartemen sebagai setting film Pengabdi Setan 2. Meski begitu, masyarakat tidak akan mengetahui penerapan CGI di film tersebut dikarenakan proses CGI sangat bagus. 5. Syuting dengan pencahayaan yang sangat minim. Dalam film ini, Joko Anwar sengaja menggunakan cahaya alami. Joko, bersama dengan sinematografer Ical Tanjung, berpikir cahaya alami akan membuat film lebih menarik. Efek dark natural light diharapkan dapat dirasakan dan diekspresikan oleh indera kita saat menonton film tersebut, sehingga penonton akan mendapatkan kesan film yang lebih orisinil dan natural. 6. Kemunculan aktris Ratu Feliza. Mantan pemain film pertama Pengabdi Setan 1 seperti Taraf Bastro, Andy Arfian, Egy Fedli, Nasar Anus, Ayu Laksmi dan Bron Palarae masih terlihat di Pengabdi Setan 2. Apalagi film ini juga dibintangi oleh Ratu Feliza, Jourdi Pranata dan Kiki Narendra. Dalam trailer Pengabdi Setan 2, Ratu Feliza mengenakan mukena dengan ekspresi bingung yang membuat penonton penasaran dengan ceritanya. 7. Penampilan sosok ibu. Kebenaran selanjutnya dari film Pengabdi Setan 2 adalah kemunculan kembali tokoh ibu yang dibintangi oleh Ayu Laksmi yang meninggal di film pertama. Sosok ibu yang tergambar di salah satu lantai apartemen terlihat gelap dan menakutkan di dalam karavan. Dia masih mengenakan semua pakaian putih dan tudung yang terlihat lebih menyeramkan. 8. Butuh 4 bulan untuk mencari set yang pas. Memilih Tsunami sebagai lokasi syuting Pengabdi Setan 2, Komunion tidaklah mudah. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh sang sutradara dalam sebuah wawancara dengan IMAX. Joko Anwar mengungkapkan beberapa fakta menarik, salah satunya tentang proses pencarian lokasi syuting. Mengingat film ini berlatar tahun 80-an, Joko Anwar harus menemukan sebuah bangunan yang terlihat seperti sekolah tua. Tidak hanya identifikasi dengan konteks tahun, ada berbagai pertimbangan penting yang harus diperhatikan. Maka, untuk mencari tempat yang tepat, Joko Anwar pun siap berkeliling kota Bandung mencari apartemen yang cocok, tapi ekspektasinya tidak semudah itu, karena toh mencari lokasi sama sulitnya seperti mencari cast yang tepat untuk filmnya.
Setelah menimbang dengan seksama, Joko Anwar akhirnya memutuskan untuk memakai rusun yang berlokasi di Jakarta. Rusunami menjadi pilihan terbaik bagi Joko Anwar. Sang sutradara terpesona dengan karakteristik rusunami yang sudah lama terbengkalai. Selain itu gambaran rusunnya saja sudah terlihat horor, kalau digunakan sebagai set syuting pasti akan lebih ekstra lagi. 9. Pengalaman Taraf Basro selama syuting. Tak heran jika saat syuting film horor, selalu ada kejadian mistis yang terjadi. Meski tidak terlalu ekstrim, pemeran utama Taraf Basro juga berbagi pengalamannya dalam pembuatan film. Ketika Taraf mengetahui bahwa apartemen yang dia gunakan untuk syuting telah ditinggalkan selama beberapa dekade, aktris itu terkejut. Taraf Basro mengatakan film ini sangat berbeda dengan film pertamanya. Selain itu, gedung apartemen terbengkalai ini juga kondisinya memprihatinkan, sehingga bisa membahayakan. Tapi itu membuatnya bersemangat, karena Taraf menemukan hal-hal baru yang tidak dia duga. Salah satunya adalah suasana saat syuting, perasaan tegang dan ciri khas aura pengabdi setan. Ada lagu-lagu horor, tetapi mencoba bekerja secara profesional. Hal lain yang diperingatkan oleh kru film adalah mereka harus menjaga keamanan saat syuting. Oleh karena itu, Taraf dan kru berusaha bekerja sama untuk mencegah insiden itu terjadi. 10. Membutuhkan 26 mobil tangki air. Kebenaran lain yang menakjubkan di balik pembuatan Pengabdi Setan 2 Communion. Ini adalah kumpulan foto yang menunjukkan apartemen terendam banjir akibat badai. Alih-alih syuting di kolam renang yang dilengkapi dengan layar hijau, Joko Anwar memilih cara ekstrim untuk mencapai dekorasi. Dia membawa 26 mobil tangki air hanya untuk disemprotkan ke satu lantai apartemen yang digunakan untuk syuting. Joko Anwar sebenarnya merendam apartemen itu di air, jadi dia ingin semuanya serealistis mungkin. Sedangkan untuk memperbaiki citra dan meminimalkan kesalahan lainnya, Joko Anwar masih menggunakan teknologi CGI. 11. Biaya produksi jauh lebih besar. Temukan keindahan yang berbeda dari sinematografi, scoring, akting dan makeup yang digunakan untuk karakter seram. Jelas Pengabdi Setan 2, Communion pasti sangat mahal. Joko Anwar juga mengatakan bahwa biaya produksi sequel Pengabdi Setan sebenarnya jauh lebih mahal daripada prequelnya. Salah satu alasannya adalah kepemilikan dan waktu syuting yang cukup panjang. Mereka menghabiskan 35 hari hanya untuk pengambilan gambar saja. Belum lagi berbagai ekstra yang harus mereka selesaikan agar filmnya bisa sempurna. Meski berbiaya mahal, Joko Anwar optimistis dengan popularitas Pengabdi Setan 2 Communion. 12. Sosok Wina. Bagi yang sudah menonton filmnya pasti sudah tidak asing lagi dengan siluet seorang gadis cantik bernama Vien. Gadis ini konon merupakan adik perempuan Ari yang diperankan oleh Fatih Unru. Untuk menemukan bentuk Wina, Joko Anwar mengikuti audisi lebih dari 20 gadis. Namun ia masih belum menemukan sosok yang tepat untuk memerankan Wina. Hingga pada suatu hari Taraf Basro datang untuk melihat dan memperlihatkan penampilan Nafiza dalam klip Isyana Sarasvati. Joko Anwar meminta untuk mengikuti audisi untuk Nafiza dan gadis ini mengejutkan sutradara. Bahkan kehadiran Nafiza tidak hanya membantu pembuatan film, dia juga membuat bangga keluarga dan sekolahnya. 13. Pengabdi Setan 3. Sekali lagi memberikan ending yang menggantung, penonton masih bertanya-tanya apakah mungkin untuk membuat Pengabdi Setan 3 atau tidak. Selanjutnya, sequelnya masih belum mampu memecahkan berbagai misteri yang ada sejak prequelnya. Joko Anwar menyerahkan semuanya demi kepentingan umum untuk menyaksikan Pengabdi Setan 2 Communion. Namun perlu ditekankan bahwa Joko Anwar tidak memikirkan kesuksesan komersial. Bahkan, sutradara kondang itu lebih mementingkan afeksi publik terhadap filmnya. Apakah penonton menyukai cerita yang dibawakannya? Lalu apakah publik menyukai karakternya? Ini standar yang dimiliki Joko Anwar. Kalau penonton suka, Pengabdi Setan 3 bisa segera dibuat. 14. Topeng didesain unik dan spesial. Joko Anwar memperhatikan setiap detail dalam film Pengabdi Setan 2, seperti bagian topeng yang dikenakannya. Ratusan topeng Pengabdi Setan 2 dibuat untuk Pengabdi Setan 2 dengan desain yang berbeda sesuai dengan hierarki masing-masing selama acara Pengabdi Setan 2, jelas Joko Anwar. 15. Libatkan tim SAR. Tak bisa dimungkiri, kejadian banjir begitu pelik bagi Joko Anwar, bahkan tim SAR pun terlibat di dalamnya.
Adegan banjir di luar gedung sangat kompleks karena membutuhkan koordinasi yang baik dari peralatan, pemain, keamanan, melibatkan tim SAR. Sebuah rakit khusus dibangun untuk adegan ini, betul. Adegan ini dibuat di air alami. 16. Musik mencekam. Joko Anwar memberikan penjelasan melalui musik direktornya tentang musik Pengabdi Setan 2 yang terdengar begitu nyata bahkan terasa seperti itu. Musik Pengabdi Setan 2 menerapkan konsep efek Kepler, hukum Kepler tentang gerak planet, di mana suara alat musik dan suara manusia dirancang agar terdengar seperti bergerak dan melengkung dalam orbit melingkar. Konsep merepresentasikan peristiwa mengerikan yang terjadi dalam cerita ini berkisar pada pusat energi hitam yang besar. 17. Bikin teropong bintang mirip aslinya. Demi menampilkan segala sesuatu seperti nyata, Joko Anwar ternyata membuat teropong bintang sendiri. Teropong bintang mocap yang seukuran aslinya dibangun untuk film Pengabdi Setan 2 agar terlihat otentik. Totalitas demi memberikan yang terbaik kepada penonton. 18. Lagu Pengabdi Setan 2 tersedia di Spotify. Joko Anwar tidak pelit saat berbagi tentang soundtrack Pengabdi Setan 2. Ia membagikan link untuk penonton yang ingin mendengarkan lagu-lagu catchy dari film ini. Dengarkan musik Pengabdi Setan 2 Communion yang dirancang dengan efek Kepler untuk masuk ke kepala penonton. Untuk efek yang lebih kuat, gunakan headphone. Itulah 18 fakta film Pengabdi Setan 2, semoga kalian terhibur menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share videonya.